kita mau grebek rumah Mas Eka. Buat yang penasaran gimana keseruannya, ikutin videonya terus sampai akhir ya. Waktu aku pertama kali datang, aku tuh agak skeptis loh Mas. Ini tuh beneran rumah subsidi ya Mas? Emang apa sih tipsnya untuk mengubah rumah subsidi yang kompak jadi lebih terlihat luas, lebih nyaman? Nah, sekarang kita mau ngebahas soal proses renovasi dari rumah di Sanata bareng ownernya langsung, yaitu Mas Eka. Pertama nih Mas, sebelum kita bahas soal proses renovasi, waktu itu Mas Eka pas cari-cari rumah, kok ketemu nih rumah subsidi di sini? Itu ceritanya gimana tuh Mas? Kalau cerita jujurnya ini ya, saya dulu kan ada saudara di sini. Jadi emang waktu itu lagi nyari-nyari rumah, sebenarnya ada dua opsi di sini sama yang daerah Pandeglang sana lah ya, ada dua opsi. Cuman karena di sini ada saudara, ya udahlah pilih yang ada saudara gitu kan akhirnya, biar dekat ketika ada apa-apa. Pas pindah ke sini saudara yang pindah. Tapi kan ternyata rumahnya jadi cukup nyaman dan ideal ya Mas, nyaman. lokasinya ya. Yang pertama kali Mas Eka decide untuk kita renovasi ini dulu deh, itu apa nih Mas, bagian mananya? Kalau pertama kali banget itu kamar mandi. Jujur, kamar mandi apa adanya. Kalau rumah subsidi kan Ya. biasanya jongkok ya. Biasa jongkok, warna hijau. Terus banyak yang tajam-tajam. Karena dulu pernah anak jadi korban ini, jatuh di kamar mandi yang cewek. Kan kalau jongkok kan ada undakannya tuh. Kena itu, ini 6 jahitan di sini. Oh ya Allah. Akhirnya kita ya udahlah, Direnovasi aja. renovasi. Oke, nah kalau bagian yang paling yang paling besar nih perubahannya Mas, yang bagian mananya? Kalau paling besar kayaknya ini dapur belakang. Dapur ya. Karena awalnya kan ada kamar depan, akhirnya kita sulap jadi dapur. Kan rumah subsidi sebenarnya disediain tanah di belakang itu sekitar nggak nyampe 2 meter buat dapur kan. Tapi karena terlalu sempit menurut kita, karena kita tim dapur gede lah intinya. Karena Biar lebih leluasa ya. kegiatan banyak kan di dapur. Rumah kan jantungnya dari dapur gitu. Makanya kita pindahin ke depan biar lebih mobilitas enak. Ketika saya nongkrong di sini sama teman, bikin kopi nggak ngeganggu lewat kamar dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa ngobrol enak. Besar perubahannya adalah teras nyambung ke belakang dapur ya, karena memang jantungnya rumah itu adalah di dapur. Kalau buat keluarganya Mas Eka, tantangannya apa nih Mas? Selain pundi-pundi, kira-kira tantangannya apa lagi nih untuk merenovasi rumah ini gitu Mas, sampai jadi rumah impiannya Mas Eka? Karena mungkin konsepnya kayak gini, banyak juga cari tukang yang kadang nggak terlalu familiar dengan konsepnya. Jadi itulah, kadang ada yang bisa juga, ada yang nggak bisa. Akhirnya kita harus bener-bener cari tukang yang ngerti lah akhirnya, bukan bagus ya, yang ngerti konsep kayak gini, ya udah kayak gini aja gitu. Terus lingkungan juga kan gak enak juga ya. Kalau renov terus. Itu sih yang pertama, apalagi kalau Mas Eka tadi cerita banyak yang custom, emang harus cari tukang yang benar-benar ngerti gitu ya. Betul. Supaya eksekusinya tuh bisa bagus. Perasaannya gimana nih Mas setelah punya rumah gitu ya, dari yang tadinya ngontrak, gimana nih? Ya jujur happy sih, walaupun memang subsidi, walaupun kecil, walaupun apa adanya, happy karena bisa, walaupun kayak gini bisa sesuai apa yang kita mau lah. Happy karena pertama nikah itu 4 hari setelah nikah kita langsung kontrak. Tidak memutuskan untuk tinggal di orang tua. Itu kontraknya di rumah subsidi juga sama, cuma dikontrakin sama orang. Akhirnya kita kontrak. Itu juga udah mikir-mikir sih, kayaknya nggak apa-apa sih punya rumah subsidi gitu kan. Kayaknya bisa nih diginiin, kayaknya bisa diginiin. Ya akhirnya kebeli gitu ya. Alhamdulillah gitu. Selama proses pengajuan rumah subsidinya, boleh diceritain nggak Mas, susah atau enggak, dokumen-dokumennya gimana tuh waktu itu perjalanannya? Kalau persyaratan kan sudah ada ya, udah ada ditentuin ini. Kebetulan saya juga BI checking aman. Alhamdulillah. Jadi ya. Tidak ada problem apapun gitu. Lancar aja udah langsung. Yang penting persyaratan dokumennya lengkap. Terlengkapi. Oke, itu ya guys, BI checking itu penting. Jadi buat yang punya pay letter, credit card segala macem, silahkan dicek, karena kalau mau kredit itu penting banget untuk tahu BI checking kalian. Jadi inspirasi utama gitu untuk membangun rumah ini. Kita selalu bilang di konten kita juga, rumah itu bukan soal bangunan, tapi soal siapa yang ada di dalamnya dan apa yang ada di dalamnya gitu. Menurut Mas Eka nih, buat teman-teman di luar sana yang sekarang tuh masih belum memiliki hunian, idealnya tuh umur berapa sih Mas? Atau idealnya kapan gitu kita tuh harus punya rumah? Menurut saya itu idealnya yang kita lakuin aja ketika punya anak sih, harus punya lingkungan. Gak apa-apa ngontrak, tapi jangan pindah-pindah. Kasihan ke anaknya, karena kita memikirkan anak juga waktu itu.
Justru Selalu malah karena rumah subsidi ini Mas Eka jadi punya tambahan penghasilan ya dari konten akhirnya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya tuh guys. Jadi sebenarnya punya rumah subsidi itu nggak buruk-buruk banget kok, selama kita bisa memanfaatkan peluang yang ada di dalamnya. Betul. Seperti itu. Nah Mas Eka, terakhir nih, minta tolong dong kasih kesan pesan buat sobat SMF yang nonton. Kenapa sih kok kita itu harus punya rumah gitu? Apakah kesan pesannya Mas Eka yang sudah memiliki rumah subsidi, sudah ngerasain hidup di rumah subsidi, coba kasih testimoni atau pesan-pesan buat sobat SMF yang nonton, siapa tahu mereka bisa terpengaruh nih buat ngambil rumah subsidi. Silakan Mas. Di rumah itu penting untuk lingkungan anak sih. Kalau kita mah ya sebagai orang tua ya bodo amat lah mau tinggal di mana. Tapi anak butuh lingkungan, anak butuh temen. Biar ya kenapa harus punya rumah, ya harus banget kalau kita memutuskan untuk punya anak. Menurut saya ya, banyak kan mungkin anak-anak sekarang agak takut sebenarnya untuk ngambil rumah karena KPR yang bunganya dokumennya ya, juga ribet. Dokumen ribet sebenarnya. Tapi kan pemerintah sekarang udah ada nih program-program seperti rupa perumahan subsidi gitu. Sebenarnya lebih enak ya kan, walaupun rumah subsidi kayak saya gini, maksudnya bisa lah digimana-gimanain biar rumahnya jadi lebih nyaman gitu. Walaupun apa adanya awalnya, ya akhirnya bisa juga nyaman gitu. Yang namanya juga rumah tumbuh Ya, gitu betul. ya Mas. Awalnya kita dapatnya rumah subsidi, tapi kan karena itu rumah kita sendiri Betul. gitu ya. Jadi kita bisa modifikasinya semau kita gitu. Kalau misalnya ngontrak terus, Kontrak ya nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Itu dia tadi hasil ngobrolnya Rumin sama Mas Eka selaku pemilik dari Rumah di Sanata. Kalian pengen Rumin ngobrol sama siapa lagi nih buat ngebahas rumah? Like dan komennya ya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Bye.